Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Ya anak-anak, hari ini hari Senin, semangat ya? Pastinya dong. Ya. Hari ini sama Bu Ika kita akan belajar tema 3, subtema 3. Siapa yang tahu kita akan belajar muatan pelajaran apa hari ini? Iya, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang perubahan wujud benda. Kalian siap? Oke, langsung saja ke video berikut ini. Iya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 3, subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Ibu bacakan cerita dulu ya. Lani sedang beristirahat di ruang keluarga bersama ayah, ibu, dan adiknya. Mereka berkumpul sambil menikmati es sirup. Minuman es sirup dibuat dengan cara mencampurkan air putih dan sirup. Campuran air putih dan sirup kemudian ditambahkan es batu. Es batu yang terdapat dalam es sirup lama-lama akan mengecil. Beberapa saat kemudian, es batu itu akan menghilang. Es batu menghilang karena wujudnya berubah menjadi air. Ada berbagai peristiwa perubahan wujud benda, yaitu ada mencair, mengembun, membeku, menguap, dan menyublim. Nah, sekarang mari kita pelajari perubahan wujud benda tersebut. Kalian siap? Siap! Yang pertama, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda mencair. Benda dapat berubah wujud karena pendinginan dan pemanasan. Es batu yang didiamkan di udara terbuka akan berubah menjadi air. Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair. Nah, ini adalah salah satu contoh proses perubahan wujud benda mencair. Yang terlihat adalah dari es batu yang tadinya padat, karena didiamkan di udara terbuka maka akan mencair, akan berubah menjadi air. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan video berikut ini. Oke, setelah memperhatikan video, tadi adalah video tentang proses perubahan wujud benda mencair ya, dari es batu yang berwujud padat lalu berubah menjadi air. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda membeku. Es batu terbuat dari air. Air dapat berubah wujud menjadi es batu jika didinginkan. Perubahan wujud air atau benda cair menjadi es batu atau benda padat disebut membeku. Nah, anak-anak, kebalikan dari mencair, jika mencair adalah perubahan wujud dari benda padat ke benda cair, maka membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Selain perubahan air menjadi es batu, kira-kira apa ya contoh lain dari peristiwa perubahan wujud benda membeku? Siapa yang tahu contohnya apa? Nah, itu gambar apa anak-anak? Iya, contohnya puding. Anak-anak, proses perubahan wujud benda dapat dimanfaatkan untuk membuat makanan loh. Contohnya, perubahan wujud benda membeku terjadi pada pembuatan agar-agar atau puding. Selain agar-agar atau puding, aneka es juga dibuat dengan memanfaatkan proses perubahan wujud benda. Oh iya, perhatikan video pembuatan puding berikut ya. Pada awalnya, wujud puding adalah benda cair, yaitu percampuran antara bubuk puding dan air. Setelah didiamkan dan didinginkan, puding pun membeku dan menjadi benda padat. Tadi kita sudah melihat video tentang pembuatan puding, di mana puding dari benda cair berubah menjadi benda padat. Berarti perubahan wujud itu dinamakan
beku. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda menguap. Baju yang kotor harus dicuci. Setelah dicuci, baju yang basah harus dijemur. Setelah dijemur, baju yang tadinya basah pun menjadi kering. Air yang terdapat dalam baju tersebut akhirnya hilang. Apa yang terjadi pada air tersebut? Siapa yang tahu? Air di dalam baju yang basah lama-kelamaan akan menguap karena pemanasan. Jadi anak-anak, perubahan wujud benda dari cair menjadi gas atau uap air disebut menguap. Kira-kira apa ya yang menyebabkan air menguap? Kita simak penjelasan tentang penguapan berikut ini. Penguapan. Proses penguapan atau perubahan wujud benda dengan menguap yang menyebabkan berubahnya benda cair menjadi gas atau uap air disebabkan karena proses pemanasan. Oh, karena proses pemanasan. Berarti tadi membeku itu karena proses pendinginan. Kalau proses pemanasan bisa menjadi menguap bendanya. Contohnya adalah baju yang basah, kemudian dijemur di bawah sinar matahari akan menjadi kering karena telah melalui proses penguapan dengan panas yang disebabkan oleh matahari. Itu gambarnya. Airnya jadi menguap karena terkena panas dari sinar matahari. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda mengembun. Ara membawakan teh hangat untuk ayahnya. Teh itu disajikan dalam sebuah cangkir yang ditutup. Saat ayah membuka tutup cangkir itu, Ara melihat butiran-butiran air pada bagian dalam tutup cangkir. Air yang menempel pada tutup cangkir tersebut berasal dari uap air teh hangat yang berubah kembali menjadi cair. Jadi anak-anak, perubahan wujud gas atau uap air menjadi wujud cair atau air disebut pengembunan. Pengembunan terjadi ketika benda gas mengalami pendinginan. Air hangat di dalam gelas menghasilkan uap air. Uap air kemudian terhalang oleh tutup gelas. Karena suhu tutup gelas lebih dingin, uap air tersebut berubah wujud menjadi titik-titik air. Seperti itu terjadinya proses pengembunan atau proses perubahan wujud benda mengembun. Dalam kehidupan sehari-hari, pengembunan juga terjadi secara alami. Misalnya, ketika kamu menemukan titik-titik air di ujung daun pada pagi hari. Hal tersebut terjadi karena uap air yang ada di udara mengalami pendinginan pada malam hari. Kalian pasti pernah melihat yang seperti ini ya. Tiap pagi, kita biasanya melihat di daun-daun itu ada air, titik-titik air. Nah, itu terjadi karena pada malam hari udara mengalami pendinginan. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan wujud benda menyublim. Nah, ibu meletakkan kemper atau kapur barus di lemari pakaian Tony. Seminggu kemudian, Tony melihat kapur barus tersebut sudah tidak ada. Tony pun menjadi bingung. Ibu menjelaskan bahwa kemper itu tidak hilang. Kemper tersebut mengecil dan lama-kelamaan habis. Kemper tersebut berubah menjadi uap. Uap berbau wangi itulah yang dapat mencegah timbulnya jamur dan bau apek di dalam lemari. Nah, peristiwa pada kemper merupakan proses menyublim. Jadi anak-anak, menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Perubahan wujud gas menjadi padat juga disebut menyublim. Nah, anak-anak, apa saja sih contoh peristiwa menyublim itu? Ayo, kira-kira apa contoh peristiwa yang mengalami perubahan wujud benda dari padat menjadi gas atau sebaliknya, yaitu dari gas menjadi padat? Apa hayo contohnya? Nah, selain kemper, berikut contoh proses perubahan wujud benda menyublim. Yang pertama, es kering yang dibiarkan pada ruangan terbuka lama-kelamaan akan habis. Es kering dibuat dari gas karbon dioksida atau CO2.
Es kering biasanya digunakan untuk menjaga makanan atau minuman agar tetap dingin tanpa meninggalkan cairan. Saat dibiarkan di udara terbuka, es kering lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Ini adalah gambar dari es kering. Lalu yang kedua adalah terjadinya hujan salju. Karena uap air atau benda gas yang terkumpul di awan akan berubah menjadi butiran salju atau benda padat. Jadi dari uap air yang berupa gas menjadi butiran salju. Jadi benda padat ketika terkena suhu yang sangat dingin. Butiran salju tersebut kemudian turun menjadi salju. Jadi turunnya salju ini juga merupakan proses penyubliman atau perubahan wujud benda menyublim. Lalu yang ketiga anak-anak, pengharum mobil yang berbentuk padat lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Kalian pasti punya ya di dalam mobil kalian pengharum mobil. Ada yang cair, ada yang padat, dan sekarang juga ada yang model kertas. Nah anak-anak, pengharum mobil yang berbentuk padat itu lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas yang menyebabkan bau wangi di dalam mobil. Ini contohnya pengharum mobil yang berbentuk padat. Nah, sekarang sudah memasuki tugas. Kalian ada tugas ya anak-anak. Tolong dikerjakan agar kalian lebih paham. Oke? Tugasnya Bu Ega gampang aja kok, nggak susah. Insya Allah. Sekarang bukalah buku tema 3C halaman 88. Sudah? Anak-anak, kalian telah mempelajari berbagai perubahan wujud benda. Apa saja perubahan wujud benda yang sudah kamu pelajari? Coba lengkapi mind map berikut ini. Mind map atau peta konsep. Coba perhatikan peta konsep kita. Perubahan wujud benda dan contohnya. Ada tanda panah. Mencair artinya kalian isi. Contohnya apa saja? Yang kedua ada menguap, artinya apa? Contohnya apa? Ditulis ya. Dan seterusnya seperti itu. Kalian sudah paham? Terima kasih anak-anak. Nah, gimana tentang materi pada tema 3, subtema 3, mata pelajaran bahasa Indonesia tentang perubahan wujud benda? Kalian paham? Alhamdulillah ya anak-anak kalau kalian paham. Nah, Ibu mau nanya, perubahan wujud benda itu ada apa saja? Iya, ada mencair, membeku, menguap, menyublim. Ya? Iya, benar sekali. Anak pembelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan Bu Ega, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Semoga kalian tetap semangat dan jangan lupa belajar, tidak pernah menyerah. Oke? Siap? Oke, terima kasih.